3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Suwarjo SPDSD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Grogol 1, yang terhormat pula Bapak Ibu Guru beserta karyawan SD Negeri Grogol 1, dan juga Ibu Ira Damayanti, calon guru penggerak angkatan 9, yang hari ini akan menjadi narasumber kita dalam acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Marilah sebelumnya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpah dan rahmatnya kita semua dapat berkumpul di sini dalam acara diseminasi ini yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Ira Damayanti. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya, Setiafani Agisa Putri, sebagai pembawa acara pada hari ini, ingin menyampaikan rangkaian acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua penyampaian diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Baik Bapak Ibu guru sekalian, untuk mempersingkat waktu, marilah kita awali diseminasi ini dengan bacaan unggul kita bersama. Semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran, dan acara pada siang hari ini dapat memberikan keberkahan bagi kita semua. Liridhoillah wali syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya adalah penyampaian diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Kepada yang terhormat Ibu Ira Damayanti, kami persilakan. Monggo diberi aplaus dulu untuk Ibu Ira. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Suwarjo SPDSD selaku Kepala Sekolah SD Grogol 1, yang saya hormati seluruh Dewan Guru keluarga besar SD Grogol 1, yang insya Allah tetap semangat ya Bapak Ibu. Nah, Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara diseminasi dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Tidak lupa sholawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya di dunia sampai nanti di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Yes. Oke, untuk menambah semangat coba. Tepuk semangat. Semangat. Oke, kayaknya masih ngantuk-ngantuk ya. Branding Lumba 01 ceria, cerdas, energik, religius, inovatif, aktif, jelas, hebat. Oke, luar biasa Bapak Ibu. Mohon izin perkenalkan, saya di sini Ira Damayanti, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Semarang. Mohon izin menyampaikan diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada panjenengan semua, saya di sini hanya sekedar ingin berbagi ilmu yang kami dapat selama menjalani pendidikan guru penggerak. Budaya positif ini adalah modul terakhir pada modul 1 maksud saya, ketika
kami di modul 1.1 kami belajar tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian di modul 1.2 kami belajar tentang nilai dan peran guru penggerak. Kemudian di modul 1.3 kami belajar tentang visi guru penggerak, dan yang terakhir adalah budaya positif yang akan nanti saya sampaikan pada acara siang hari ini. Baik Bapak Ibu, ketika kita mendengar tentang budaya positif, minta tolong Mas slide-nya, apa yang Bapak Ibu pikirkan yang ada di benak panjenengan semua ketika saya berkata budaya positif? Apa yang ada di benak Bapak Ibu semuanya? Ais? Kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik, luar biasa. Ada lagi? Budaya positif. Kebiasaan yang baik. Ada yang mau menambahkan? Budaya positif? Bu Fajria? Budaya positif hampir sama seperti Pak Is, adalah pembiasaan atau kebiasaan yang positif atau yang baik. Baik, luar biasa apa yang disampaikan oleh Pak Is dan Bu Fajria. Bahwa, minta tolong Mas slide-nya. Oke, jadi budaya positif betul sekali berupa nilai, keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang mengutamakan kepentingan murid sehingga murid dapat tumbuh menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah kebiasaan yang positif, karena sesuatu yang dibiasakan akan menjadi sebuah budaya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, nah ini ada pernyataan, mohon untuk dicermati bersama-sama. Pada pernyataan pertama, hukuman dapat mendisiplinkan murid. Siapa yang setuju? Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Alasannya apa ini? Untuk Bapak Ibu yang tidak setuju? Yang tidak setuju, Bu Mar? Terima kasih. Saya tidak setuju bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan murid, karena dengan hukuman itu siswa itu patuh tapi karena takut dihukum. Oke, luar biasa. Jadi sifatnya hanya sementara gitu ya Bu Mar, karena menghindari hukuman karena takut kalau dihukum. Nah, baik, nanti kita akan cari jawabannya untuk kita kupas tuntas untuk materi berikutnya. Baik, untuk pernyataan berikutnya, reward dapat meningkatkan semangat murid. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Tidak setuju. Tidak setuju. Alasannya apa Pak Hendri? Karena nanti siswa ketergantungan untuk mendapatkan prestasi untuk bisa dapat reward setiap saat. Oke, tidak setuju karena itu akan menjadi ketergantungan. Luar biasa Pak Hendri. Terima kasih. Kemudian untuk pernyataan ketiga, guru harus mampu mencarikan solusi dari setiap permasalahan murid. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Alasannya apa Bapak Ibu? Setuju? Kembali Bu Mar? Terima kasih, kembali ke saya. Guru harus mampu mencarikan solusi dari permasalahan murid, karena guru itu adalah sebagai pengganti dari orang tua. Jadi di sekolah itu siswa kadang juga membawa masalah dari rumah, juga masalah yang ada di sekolah. Jadi guru itu harus bisa mencarikan solusi, membimbing siswa agar dapat mengatasi masalahnya. Baik, luar biasa. Terima kasih Bu Mar. Jadi sebagai guru sebagai orang tua, dia harus bisa memberikan bantuan terkait permasalahan yang dihadapi oleh anak. Begitu ya Bu Mar? Oke. Kemudian pernyataan yang terakhir, guru berperan sebagai teman. Setuju atau tidak setuju? Guru sebagai teman. Siapa yang setuju? Tunjuk jari. Yang tidak setuju? Ayo, apa lagi? Ayo. Antara setuju dan tidak setuju. Kenapa antara setuju dan tidak setuju?
sebagai teman ini tidak selalu bisa diaplikasikan. Jadi kadang-kadang sebagai teman, kadang-kadang sebagai mentor, kadang-kadang sebagai orang tua. Jadi bermacam-macam peran guru. Jadi tidak harus selalu menjadi teman. Gitu menurut saya, Bu Ira. Luar biasa. Jadi dari 4 pertanyaan pemantik ini seru juga ya untuk kita bahas bersama. Dan nanti kita cari penjelasan lebih lanjut terkait 4 kalimat pemantik tadi supaya kita cari jawaban yang tepat seperti apa. Begitu ya Bapak Ibu? Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk budaya positif adalah poin intinya seperti ini Bapak Ibu. Poin intinya pada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, dari ketujuh istilah yang terpampang di layar ini, adakah kosakata yang itu asing buat Bapak Ibu? Ada yang asing atau tidak? Ada. Yang apa yang kurang familiar, Bu Fajriah? Restitusi. Nah, restitusi bagi Bu Fajriah ini adalah kalimat yang belum familiar. Tapi saya yakin kalau sebenarnya Bu Fajriah ini mungkin sudah melaksanakan di dalam pembelajaran di sekolahnya. Nah, sudah melaksanakan di sekolahnya. Namun istilahnya mungkin berbeda begitu nih Bu Fajriah. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Masih semangat ya Bapak Ibu? Semangat. Oke, lanjut. Nah, saya lanjutkan terkait pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensi. Jadi pembelajaran berdasarkan atas kebutuhan siswa. Karena memang siswa itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, tentunya kebutuhan dalam belajarnya pun juga berbeda. Jadi kita tidak diperkenankan untuk memberikan pembelajaran yang seragam, disamakan, perlakuan yang sama. Namun sebaiknya melakukan pembelajaran yang beragam sesuai dengan karakteristik dari peserta didik kita. Dan muara akhir dari sebuah pembelajaran itu terdapat pada profil pelajar Pancasila. Nah, biar semakin semangat kita nyanyi bareng-bareng ya, biar seru untuk pertemuan kita di siang hari ini, biar tidak ngantuk. Minta tolong Bu Erna, nah, bisa tampil ke depan untuk memandu rekan-rekan semuanya menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Yang lain tepuk-tepuk biar tidak ngantuk. Terima kasih Bu Ira yang sudah memberikan kesempatan saya untuk memimpin bernyanyi tentang dimensi pelajar Pancasila. Mari kita hitung, mulai hitungan ketiga kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, berkembang mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Bu Erna. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini ada permainan Bapak Ibu tentang sebuah kontrol diri. Nah, saya minta tolong untuk rekan-rekan yang bersebelahan, silahkan panjenengan semua Bapak Ibu mengepalkan tangan Bapak Ibu semua. Bapak Ibu bayangkan bahwa di dalam tangan itu terdapat barang yang sangat berharga, sangat berarti buat Bapak Ibu. Nah, untuk rekan di sebelahnya, coba Bapak Ibu berusaha untuk merayu atau mungkin memaksa atau melakukan apapun supaya tangan dari rekan sebelah Anda itu mau membuka tangan untuk Anda. Coba, yuk, saya beri waktu setengah menit, yuk kita cari. Wah, gimana nih? Ayo. Berasa apa enggak? Ayo berusaha Pak Indra, harus berusaha. Bisa dirayu atau mungkin dipaksakan besaran Pak Indra ini sama Pak Is. Ayo. Oke, berhasil membuka. Oke, Pak Is berhasil membuka. Terus Bu Mar tidak berhasil membuka. Nah, Pak Is mau
sendiri atau karena takut Pak Indra yang badannya lebih gagah? Ini tadi saya disuruh membuka, saya buka karena Pak Indra penasaran dengan isi yang saya miliki. Nah, ya karena sesuai dengan makanya saya tidak merasa keberatan ketika Pak Indra meminta untuk buka karena saya ikhlas dibuka. Ikhlas dibuka. Jadi karena kemauan Pak Is sendiri untuk memperlihatkan apa yang Pak Is genggam seperti itu nggih. Oke, kalau tadi Bu Maryati tidak berhasil. Berarti dari permainan ini dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya yang menjadi kontrol itu adalah diri kita sendiri. Pak Is contohnya dengan rela hati untuk membukakan tangannya kepada Pak Indra untuk memperlihatkan apa yang menjadi barang yang sangat berharga untuk diperlihatkan ke Pak Indra, itu pun juga atas kemauannya Pak Is sendiri, di atas kontrolnya Pak Is sendiri. Sebaliknya ketika Bu Sol tidak mau menunjukkan apa yang ada di dalam genggaman tangannya pun, itu pun juga atas kemauan Bu Sol sendiri. Seperti itu ya. Jadi kontrol yang sesungguhnya itu berada di tangan kita sendiri, bukan di tangan orang lain. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, untuk selanjutnya terkait tadi permainan tentang teori kontrol, saya hendak menyampaikan teori kontrol ilusi dari Dr. William Glasser tentang miskonsepsi teori kontrol. Jadi ada persepsi yang keliru terkait teori kontrol yang kita pahami selama ini. Jadi ilusi guru mengontrol murid itu juga ternyata sebuah miskonsepsi. Jadi persepsi yang keliru ketika kita beranggapan bahwa guru itu yang mengontrol murid. Bukan murid mengontrol dirinya sendiri, tapi seorang guru mengontrol murid. Jadi guru selalu mengarahkan murid untuk berbuat A, B, C dan seterusnya dengan alasan demi kebaikan murid itu sendiri. Tapi ternyata itu sebuah persepsi yang tidak tepat. Kemudian ilusi bahwa penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu pun juga sebuah persepsi yang kurang tepat. Nah, berarti di sini masih ada pengaruh dari orang lain untuk melakukan sesuatu kan seperti itu nggih, meskipun itu berupa penguatan positif efektif. Ternyata itu pun juga sebuah miskonsepsi. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini pun ternyata juga sebuah miskonsepsi dan ini kalau teruskan saya sendiri juga kemarin masih melakukan hal tersebut gitu nggih. Tapi ternyata setelah saya belajar tentang teori kontrol, apa yang saya lakukan itu pun juga tidak tepat. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini berulang kali saya mengingatkan diri saya sendiri bahwa ternyata meskipun kita orang dewasa sebagai orang tua terkadang suka ngatur-ngatur, suka mengarah-arahkan karena merasa bahwa anak itu adalah bagian dari kita. Harapannya kita orang yang lebih tua lebih ngerti, harusnya seperti ini, seperti itu, seperti yang kita inginkan. Tapi ternyata itu sebuah kesalahan karena semuanya harus berasal dari diri masing-masing. Seperti itu. Nah, terkait disiplin, tadi kaitannya dengan teori kontrol, kita lanjut ke disiplin positif. Ketika saya mengucapkan kalimat disiplin, apa yang berada di benak Bapak Ibu? Disiplin. Apa yang terpikir dalam benak Bapak Ibu? Taat pada peraturan, tertib. Nah, seperti itu nggih, itu yang terpikir oleh kita. Berarti harus mengikuti aturan. Kalau tidak mengikuti aturan akan kena sebuah hukuman. Itu kan kadang yang menjadi persepsi kita selama ini tentang sebuah disiplin. Nah, ternyata Bapak Ibu, disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar dari kata disiplina, dan itu berkonotasi dengan disiplin diri dari
murid-murid Socrates dan Plato. Tadi seperti kita tadi, jadi itu juga sebuah miskonsepsi yang terkait disiplin. Nah, berarti di situ tadi taat aturan, kalau tidak mentaati akan terkena hukuman. Tapi ternyata bukan seperti itulah makna sebuah disiplin positif. Lanjut. Nah, jadi disiplin itu adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi berasal dari kontrol diri untuk mewujudkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi yang kita pahami itu sesuatu hal yang baik, seperti itu. Lanjut. Nah, ini kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia. Jadi disiplin itu juga akan berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar pada manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan baik secara fisiologis maupun psikologis. Hal ini tentunya bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Nah, lebih lanjut kita akan bahas tentang apa saja sih kebutuhan dasar pada manusia. Oke. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Jadi yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, ini berarti yang paling utama. Makanya kadang orang itu rela melakukan hal-hal yang di luar nalar kita hanya sekedar untuk bisa bertahan hidup, yaitu berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kemudian kebutuhan dasar yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Itu juga penting, Bapak Ibu. Jadi rasa diterima, dipedulikan, bisa bekerja sama dengan orang lain, menjadi bagian dalam kelompok, tidak dikucilkan. Itu adalah kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan dasar penguasaan. Jadi berupa harga diri, keinginan untuk dianggap, bisa memimpin dan berprestasi. Itu juga penting untuk kita miliki, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan dasar kebebasan, yaitu kita membutuhkan kemandirian, punya pilihan, mencoba hal baru dan mengendalikan arah dari kita sendiri. Jadi kita sendiri yang menentukan arah hidup kita. Dan yang terakhir adalah kebutuhan dasar kesenangan. Jadi tidak hanya tadi keempat-empat tadi ya, berarti kita pun juga harus sering bermain. Nah, bermain itu penting. Nah, humor, bisa ketawa. Nah, makanya kalau orang-orang di lansia itu ada terapi tertawa, karena memang semakin bertambah umur itu kemampuan untuk tersenyum itu berkurang. Kalau anak itu ngertinya banjir aja ketawa, senang. Tapi kalau orang tua itu, orang semakin dewasa itu tingkat humornya itu semakin berkurang. Oleh karena itu harus kita kampanyekan untuk selalu tertawa dalam di sela-sela kegiatan kita di sekolah, gitu ya Bapak Ibu. Oke, ini adalah 5 kebutuhan dasar yang harus terpenuhi oleh seseorang. Kalau ada salah 1, 2, 3 dan seterusnya yang tidak terpenuhi, berarti orang tersebut biasanya akan mencari-cari, dalam tanda petik mencari-cari masalah, karena ada unsur yang tidak terpenuhi. Nah, seperti itu. Lanjut Bapak. Nah, ini kita ada kuis lagi, coba kita cermati bersama. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Nah, kira-kira kebutuhan dasar apa sih yang dibutuhkan oleh anak itu? Kasih sayang kah? Kesenangan? Kebebasan atau penguasaan? Kesenangan. Sepakat kesenangan? Oke, kita lihat bersama. Oke, luar biasa. Berarti betul ya? Kita lanjutkan. Ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, kira-kira kebutuhan apa yang diinginkan oleh anak tersebut? Kasih sayang kah? Kesenangan? Kebebasan atau penguasaan? Kasih sayang. Coba kita lihat. Oke, betul lagi, luar biasa. Yuk lanjut. Aku sebel, gambarku tidak rapi,
malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah, kalau kasus ini kira-kira apa yang dibutuhkan oleh anak tadi? Kasih sayang, kesenangan, kebebasan, atau penguasaan? Penguasaan, coba kita lihat. Oke, luar biasa. Oke, masih ada? Oke, satu lagi ya Pak Lutfir. Ya, oke, terakhir. Aku bosen, masa belajarnya gitu-gitu aja, dengerin bu guru gitu aja. Kira-kira apa sih? Kasih sayang, kesenangan, kebebasan, atau penguasaan? Kebebasan, coba kita lihat. Oke, luar biasa. Jadi Bapak Ibu di sini sudah bisa membedakan kebutuhan dasar manakah yang dibutuhkan oleh anak-anak dari kasus-kasus yang tadi saya tampilkan. Oke, luar biasa. Lanjut, kita bahas mengenai motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi merupakan dorongan yang timbul pada seseorang secara sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi dorongan untuk melakukan sesuatu secara sadar. Nah, itu yang perlu digaris bawahi. Nah, motivasi itu apa saja, coba kita lihat bersama. Ini ada kasus Bapak Ibu. Nanti kita bisa menilai kita. Nanti ini sambil refleksi dari Bapak Ibu selama ini seperti apa. Bila di sekolah kita di Plumbon 1 ini tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu, dan Pak Warjo selaku kepala sekolah tidak memberikan surat teguran apabila terlambat, dan Pak Warjo tidak memuji. Nah, misalnya kasusnya seperti itu, apakah Bapak Ibu tetap datang tepat waktu mengajar murid-murid di SD Plumbon ini? Dan apa alasannya? Coba siapa yang mau merefleksikan diri dari Bapak Ibu? Ketika di SD Plumbon 1 ini Pak Warjo tidak memberikan surat teguran, kemudian tidak ada aturan, kemudian tidak memberikan reward, kira-kira Bapak Ibu masih mau berangkat tepat waktu atau tidak? Gimana? Mau berangkat tepat waktu atau tidak? Tergantung. Nah, tergantungnya seperti apa, Pak Is? Tergantung motivasi yang ada dalam diri setiap guru. Oke, kalau Pak Is, silakan merefleksi diri Pak Is sendiri. Kira-kira apa yang dilakukan Pak Is? Kalau Pak Is pribadi ya? Kalau saya pribadi itu dari niat awal saya akan berusaha untuk melaksanakan tugas sesuai porsi. Ya. Porsi yang memang datang dari awal, sejak awal. Kalau datang siang ya harus siang, dan itu yang penting kita punya niat dulu. Dan niat dulu, misalnya ternyata di kenyataan ada halangan, itu hal yang wajar. Yang penting kita berusaha dulu dari awal konsisten, bagaimana bisa tepat waktu dan berani pulang dan berangkat. Oke, berarti ada niat untuk selalu datang tepat waktu meskipun barangkali terkendala ada satu dan lain hal yang di luar kemampuan kita yang akhirnya terlambat. Berarti kan seperti itu ya. Pada dasarnya Pak Is tetap berangkat kerja tepat waktu meskipun Pak Warjo tidak memberikan surat teguran ataupun reward gitu ya Pak Is. Oke, luar biasa. Tepuk tangan buat Pak Is. Oke, lebih lanjut kita akan membahas tentang teori motivasi perilaku manusia. Nah, jadi ada beberapa motivasi seseorang melakukan sebuah tindakan. Seperti tadi Pak Is menyampaikan tindakan tetap berangkat tepat waktu meskipun tidak ada reward atau sanksi. Nah, itu pun juga datang dari Pak Is. Nah, kita cermati bersama. Apakah alasannya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Apakah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau untuk menghargai diri sendiri? Nah, kalau tadi yang disampaikan Pak Is berarti untuk menghargai dirinya sendiri sebagai seorang guru yang berkomitmen pada tugas dan fungsi pokok sebagai seorang guru. Nah, ketika seorang anak atau seorang guru atau siapapun yang melakukan sesuatu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau sebuah hukuman atau untuk mendapatkan hadiah, itu berarti motivasi dari luar. Kalau dari luar apa namanya Bapak Ibu? Motivasi ekstrinsik. Oke.
Kalau itu datang dari dalam diri berupa rasa untuk menghargai dirinya sendiri, berarti itu motivasi internal. Dan ini sifatnya lebih permanen daripada tadi karena motivasi eksternal. Karena motivasi eksternal itu akan bersifat sementara. Karena takut mendapatkan teguran, karena ingin mendapatkan hadiah. Seperti tadi di pernyataan awal bahwa reward dapat meningkatkan kreativitas. Nah, semangat belajar itu berarti betul sekali ya tadi jawaban dari Mas Hendri, Pak Hendri maksud saya, berarti itu karena motivasi dari eksternal berarti tidak akan menambah motivasi. Begitu ya Pak, betul sekali jawabannya. Ini terjawab pada materi yang motivasi ini. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Masih ada kasus lagi. Bu Fani guru kelas 2 mendapatkan masalah. Murid-muridnya ketika masuk di kelas itu selalu ribut, pengen duluan masuk, jadi tidak bisa rapi dan tertib. Dan untuk mengantisipasi masalah itu, Bu Fani punya ide untuk memberikan stiker bintang bagi anak-anak yang tertib, rapi, mau masuk di kelas nanti dapat bintang. Akhirnya anak-anaknya Bu Fani di kelas 2 bisa masuk ke kelas dengan tertib agar mendapatkan hadiah stiker bintang dari Bu Fani. Nah, suatu hari karena Bu Fani ada acara di luar, digantikan oleh Pak Hendri. Karena Pak Hendri tidak memberikan stiker untuk sebuah reward, akhirnya anak-anak yang awalnya mau masuk dengan tertib jadi kembali ke semula, yang ribut, rame, saling dorong, nah seperti itu. Nah, kira-kira motivasi apa yang dilakukan anak-anak kelas 2 dan bagaimana caranya agar anak-anak bersedia antri di depan kelas tanpa diberi bintang? Yo, siapa yang mau berpendapat? Yo, siapa yang mau berpendapat, Bapak Ibu? Bu Mar? Menurut pendapat saya, reward itu diberikan untuk anak-anak yang tertib. Ketika Bu Fani tidak memberikan reward atau misalnya Bu Fani tidak hadir, anak-anak akan Bu Fani ramai orang itu bintang. Nah seperti itu anak-anak akan tidak tertib lagi. Berarti itu motivasinya dari mana Ibu Mar? Kalau motivasi dari anak-anaknya Bu Fani kalau seperti itu berarti itu motivasi dari anak-anak itu adalah motivasi dari luar, ekstrinsik. Oke, luar biasa. Kemudian ada yang mau menambahkan untuk bagaimana caranya supaya murid-murid dari Bu Fani ini bisa tertib tanpa adanya sebuah imbalan, sebuah reward. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang punya pendapat? Bu Solika? Caranya agar anak-anak bisa masuk, bisa tertib tanpa harus mendapatkan hadiah dari Bu Fani. Kalau menurut Bu Solika? Menyampaikan agar anak-anak tertib berarti diberi kesadaran bahwa kalau kita melakukan sesuatu dari diri kita sendiri, maka tanpa imbalan apapun tetap akan kita laksanakan dan itu hasilnya akan lebih baik. Oke, luar biasa. Jadi dengan menumbuhkan motivasi dalam diri anak, motivasi internal begitu ya, Bu Salika. Oke, luar biasa. Lanjut Bu. Oke. Kembali lagi terkait disiplin, kita akan membahas mengenai hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kita akan bahas bersama, kita cari perbedaannya. Nah, gitu ya. Hukuman adalah sanksi yang diterima oleh seseorang sebagai akibat pelanggaran atau aturan-aturan yang telah ditetapkan. Nah, ini bersifat tidak terencana dan tiba-tiba dan hanya berasal dari satu arah saja. Jadi hanya dari guru yang menentukan. Kemudian bedanya dengan konsekuensi. Jadi kalau konsekuensi adalah akibat langsung dari suatu perbuatan yang dilakukan. Jadi konsekuensi bersifat sudah terencana atau sudah disepakati. Kalau hukuman tadi tiba-tiba, kemudian hanya satu arah. Namun kalau konsekuensi itu sudah direncanakan dan disepakati oleh dua belah pihak. Sedangkan restitusi adalah proses
kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi kalau restitusi itu sudah ada kolaborasi. Kalau hukuman tadi searah, kemudian konsekuensi sudah ada kesepakatan berarti dari dua arah, dan yang restitusi adalah berupa kolaborasi pada anak dan guru untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Lanjut Pak Lutfi. Nah ini kita ada permainan lagi Bapak Ibu untuk membedakan apa sih hukuman atau konsekuensi gitu ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Kita lihat bersama. Oke, konsekuensi betul. Lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita lihat bersama. Salah, hukuman. Oke, luar biasa. Lanjut. Sudah bisa. Oke, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sudah bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau hukuman tadi tidak ada kesepakatan, kalau konsekuensi sudah ada kesepakatan bersama. Oke, kita lanjutkan terkait restitusi. Jadi tadi proses restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi anak untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid dan mencari solusi untuk masalah mereka. Seperti yang tadi saya sampaikan, jadi kalau restitusi merupakan kolaborasi untuk mencari solusi dari permasalahan secara bersama-sama. Oke, lanjut Pak Lutfi. Ciri-cirinya adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, kemudian untuk memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi Bapak Ibu sudah bisa membedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Nah tadi sudah kita bedakan. Jadi kalau hukuman itu bersifat negatif, kemudian konsekuensi itu sifatnya netral, kemudian kalau restitusi itu bersifat positif. Nah kalau di hukuman itu modelnya paksaan, jadi dipaksa. Kemudian kalau untuk konsekuensi itu stimulus respon, dan untuk restitusi adalah teori kontrol. Nanti kita lebih lanjut akan bahas tentang teori kontrol. Lanjut Pak Putri. Lanjut. Oke, tentang teori kontrol. Nah, ada 5 posisi kontrol. Nah, pada guru yang pertama adalah penghukum, kemudian yang kedua adalah pemberi rasa bersalah, kemudian yang ketiga adalah sebagai teman, yang keempat adalah pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, kita akan cari tahu posisi kontrol bagaimana dari kelima itu. Kita tahu penjelasannya. Kita lanjutkan. Oke, untuk posisi kontrol pemberi hukuman. Jadi seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ciri-cirinya biasanya nada suaranya tinggi, kemudian bahasa tubuhnya, matanya melotot, nunjuk-nunjuk, biasanya seperti itu ya. Nah, kadang-kadang kalimatnya menghardik seperti itu. Patuhi aturan saya, kalau tidak awas. Nah, awas pokoknya. Nah, seperti itu. Jadi akibatnya murid akan marah dan mendendam karena takut, mau melawan tidak berani karena sebagai murid tidak berani dengan guru. Kemudian dia akan mendendam lama dan sampai akhirnya bisa bersifat yang agresif. Jadi hati-hati, ini juga evaluasi buat saya sendiri untuk menjadi seorang guru. Kalau bisa upayakan jangan sampai sebagai penghukum ya, untuk memposisikan kontrol kita. Lanjut, untuk pembuat rasa bersalah. Nah ini biasanya menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak
kemudian merasa bersalah dan rendah diri. Nah biasanya nadanya lebih lembut gitu ya, lebih memelah, sedih, bahasa tubuhnya merapat dengan anak, lesu. Nah itu sangat kecewa sekali wadah kamu nak. Berapa kali kamu harus saya beritahu untuk tidak melakukan hal itu? Gimana coba kalau orang tua mau tahu? Kamu kasihan nggak dengan orang tuamu? Nah, biasanya kalimatnya kalimat-kalimat yang memelah seperti itu Bapak Ibu. Nah itu kontrol sebagai merasa bersalah, dan itu pun juga tidak bagus ya, karena anak akan merasa bersalah karena telah mengecewakan bapak ibu atau orang tuanya. Dia akan merasa dikejar dengan perasaan bersalahnya setelah melakukan kesalahan. Kemudian kontrol yang ketiga adalah sebagai teman. Nah sebagai teman ini bisa negatif bisa positif. Nah seperti tadi di pernyataan di awal, guru sebagai teman tadi Bu Fadliah menyampaikan bisa iya, bisa tidak. Ini terjawab sudah di materi kita. Berarti ini pada posisi teman bisa negatif, bisa positif. Jadi betul sekali yang disampaikan Bu Fadliah. Nah positifnya di sini hubungan memang terjalin baik antara guru dan murid. Nah, karena memang humornya ada, nilai humornya ada. Tapi negatifnya, ketika guru tersebut tidak membantu murid dalam memecahkan masalah, itu murid akan kecewa. Karena anak itu cenderung tergantung kepada guru yang memposisikan sebagai seorang teman. Nah, jadi ada ketergantungan. Jadi ketika bertemu dengan guru yang tidak memposisikan sebagai teman, nah ini akan ada kekecewaan yang luar biasa. Itu juga ada sisi negatifnya. Nah, kemudian biasanya ketika guru yang memposisikan sebagai teman itu kalimatnya seperti ini. Ayo bantulah demi bapak nak, ayo bantu demi ibu. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu. Nah, kayak gitu kalimatnya seperti itu. Jadi seperti teman. Nah, gitu ya. Itu. Kemudian untuk kontrol sebagai pemantau, lanjut Pak Lutfil. Nah, ini posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Nah, jadi nadanya datar, bahasa tubuhnya formal. Biasanya pernyataan yang diajukan pemantau adalah peraturannya apa? Kesepakatan apa, keyakinan apa yang telah kita buat. Kamu tahu konsekuensinya apa? Nah, di sini guru sebagai pemantau itu akan mengingatkan aturan-aturan yang ada. Jadi ketika seorang anak melanggar sebuah aturan, dia gurunya adalah akan mengingatkan konsekuensi yang akan diterima oleh anak itu sendiri. Nah, akibatnya murid memang memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar satu aturan sekolah, dan guru tidak menunjukkan emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Jadi murid hanya sampai pada dia paham akan konsekuensi yang diterima. Hanya sampai di situ ya, kalau kita memposisikan sebagai pemantau, kontrol pemantau. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, ini adalah kontrol sebagai manajer. Nah pada posisi ini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah ini ciri-ciri nadanya halus, bahasa tubuhnya tidak kaku, kemudian mendekat ke murid. Nah ini kalimatnya apa yang kita yakini bersama. Nah kayak gitu. Kemudian kita cari solusi bersama-sama. Kira-kira apa yang solusi apa yang bisa kalian sampaikan untuk permasalahan ini. Jadi di sini guru sebagai manajer ini adalah contoh posisi yang sangat ideal. Jadi guru mengarahkan anak untuk mencari solusi sendiri terhadap masalah yang dihadapinya. Nah, segitu. Kemudian terkait keyakinan kelas. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Oke, kita lanjutkan tentang keyakinan kelas. Apa sih perbedaan antara keyakinan sekolah dengan peraturan? Ada yang tahu? Bedanya keyakinan dengan peraturan itu apa? Bu Erna? Kalau keyakinan itu berarti sudah dibuat bersama-sama, tidak hanya sendiri, sudah disepakati, misalnya bisa satu kelas atau satu sekolahan. Kalau peraturan itu biasanya hanya satu arah, hanya beberapa pihak saja yang dilibatkan, misalnya tidak semua dilibatkan, seperti itu. Oke, luar biasa. Jadi betul sekali yang disampaikan oleh Bu Erna. Jadi kalau keyakinan
sekolah itu sudah ada kesepakatan bersama, sedangkan aturan itu sudah dibuat begitu ya Bu Erna. Oke, luar biasa. Jadi betul, keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, karena seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan kewajibannya. Karena keyakinan kelas dibuat bersama-sama. Jadi seorang murid atau diri pribadi akan lebih rela hati untuk melaksanakan sebuah aturan karena itu muncul dari diri kita sendiri yang disepakati bersama. Kita lanjutkan. Nah, untuk kesepakatan kelas itu ciri-cirinya Bapak Ibu. Jadi perbedaan dengan peraturan sekolah ya. Jadi kalau keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan, sedikit namun mudah diingat, berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan semua warga kelas dilibatkan. Lanjut. Nah, ini prosedurnya Bapak Ibu. Jadi saya di kelas 5 juga sudah mempraktekkan untuk membuat keyakinan kelas bersama anak-anak. Jadi yang pertama, saya mempersilahkan murid-murid saya di kelas 5 untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang disepakati di kelas 5. Nah, itu seperti itu. Kemudian kami mencatat semua masukan-masukan dari murid. Jadi anak-anak itu saya kasih post-it. Saya minta untuk menuliskan curah pendapatnya tentang peraturan di kelas. Kemudian masukan-masukan itu kita tempelkan di papan tulis. Ya, kita tempelkan di papan tulis. Kemudian dari keyakinan yang disusun itu saya bantu untuk mengganti kalimat yang berupa kalimat negatif diubah menjadi kalimat positif. Nah, seperti itu. Misalnya dilarang membuang sampah pada tempatnya, itu kalimat positif atau negatif Bapak Ibu? Negatif. Kalau kalimat positifnya, buanglah sampah pada tempatnya. Luar biasa. Nah, seperti itu. Kemudian kita tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Kemudian tinjau ulang secara bersama-sama. Nah, sebaiknya tidak terlalu banyak untuk keyakinan kelas. Jadi yang penting diingat dan itu dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten. Nah, seperti itu. Nah, setelah dibuat semuanya keyakinan kelas, kemudian ditandatangani oleh seluruh warga kelas. Sebagai bentuk persetujuan barulah ditempel. Nah, itu adalah prosedurnya dan itu sudah kami laksanakan di kelas 5A. Ini adalah dokumentasinya. Nah, ini jadi anak-anak saya kasih post-it, kemudian menuliskan curah pendapatnya, kemudian kami tempelkan di papan tulis. Setelah itu kita bantu untuk mengubah kalimat yang negatif menjadi kalimat positif, ditinjau ulang, kemudian disepakati bersama, dibuktikan dengan membuka tanda tangan, lalu kita tempel di kelas kami. Nah, lanjut. Nah, jadi ini adalah 5 pengingat penting untuk kelas yang seru dan produktif. Jadi di tempat kami sepakat, jadi bersikap jujur, bertanggung jawab, saling menghormati, saling menghargai, ramah, sopan dan peduli, menyimak dengan baik. Ini adalah keyakinan kelas kami. Kemudian lanjut terkait segitiga restitusi yang tadi sempat menjadi istilah yang memang baru, istilah baru bagi kita semuanya. Jadi segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian langkah-langkahnya seperti apa saja Bu Mira? Itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Lanjut, kita akan bahas lebih lanjut terkait 3 langkah itu. Saya awali dengan menstabilkan identitas. Jadi tujuan dari menstabilkan identitas yaitu untuk mengubah identitas anak yang gagal menjadi identitas yang sukses. Jadi distabilkan dulu biar tidak emosi anaknya tadi, tidak malu. Kita stabilkan emosinya. Nah, dengan kalimatnya seperti apa Bapak Ibu? Contohnya, berbuat salah itu tidak apa-apa nak. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga
juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, namun bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, jadi di sini kita bantu anak bisa lebih tenang untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Jadi distabilkan dulu, ya, ditenangkan dulu. Kemudian langkah berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Nah, ini yang harus kita pahami bersama, bahwa kita harus mencari tahu kebutuhan dasar apa yang mendasari tindakan itu. Nah, tentunya seperti yang tadi saya sampaikan, ada 5 kebutuhan dasar dan itu harus terpenuhi kelima-limanya. Kalau salah satu saja yang tidak terpenuhi itu akan menjadi sebuah masalah. Jadi kita cari tahu itu tadi kebutuhan dasar apa yang mendasari tindakannya. Nah, itu dengan memvalidkan tindakan yang salah tadi, yaitu dengan kalimat biar kita tidak nada menghakimi, ya, biar tidak menghakimi dan anak juga tidak takut. Nah, seperti itu kita bisa menyampaikan dengan kata-kata, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Nah, tujuannya dengan kalimat-kalimat seperti itu, bahwa kita itu memahami alasan dibalik kesalahan yang dilakukan oleh anak. Jadi kita validkan. Jadi anak tidak merasa tertekan ketika telah berbuat salah seperti itu. Kita lanjutkan, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, di dalam teori kontrol bahwa pada dasarnya tadi motivasi itu ada 3, ada motivasi kedua, maksud saya ada motivasi internal maupun eksternal. Nah, jadi dari motivasi internal ini kita gali dengan menanyakan keyakinan apa yang telah kita sepakati bersama. Nah, jadi kita ingatkan kembali di dalam menanyakan keyakinan. Nah, di sini bisa menggunakan kalimat apa yang kita percaya dengan kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, atau kamu mau jadi orang seperti apa. Nah, dari sini kalimat-kalimat seperti itu agar anak mendapatkan gambaran yang jelas tentang apa yang seharusnya dilakukan, apa yang akan menjadi solusi dari permasalahannya, dan itu akan muncul, kita dorong itu muncul dari diri anak itu sendiri. Gitu Bapak Ibu. Lanjut, nah ini Bapak Ibu adalah contoh ketika kami melakukan penerapan segitiga restitusi pada Mbak Nafisa yang kemarin marah-marah karena diganggu Mas Adit gara-gara ditakut-takuti sama kecoa. Nah, ini adalah contoh restitusi yang kami lakukan di kelas 5A. Bisa kita cermati langkah-langkahnya di Bapak Ibu.
Kemudian untuk contoh berikutnya, ini adalah contoh penerapan restitusi yang kedua dari Ananda Devi, yang Ananda sering tidak mengerjakan tugas karena sering tidur larut malam gara-gara main HP. Nah, ini adalah langkah ketika restitusi yang kami lakukan di kelas 5A. Bapak Ibu, dari contoh 2 kasus tadi berarti menjawab pernyataan di awal tadi ya, bahwa guru harus memberikan solusi pada seluruh permasalahan. Berarti tepat atau betul? Kurang tepat ya, berarti guru membantu mengkondisikan anak atau memfasilitasi anak untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi dari materi yang saya sampaikan, alhamdulillah sudah menjawab 4 pernyataan romantik yang di awal tadi ya Bapak Ibu. Oke, sudah kita pahami bersama Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang mau tanya gitu, saya serahkan kepada moderator. Baik, luar biasa sekali tadi pemaparan dari Ibu Ira. Mohon tepuk tangannya sekali lagi untuk Ibu Ira. Iya, untuk Bapak Ibu sekarang saatnya adalah acara yang ketiga, yaitu sesi tanya jawab. Untuk mempersingkat waktu karena hari ini waktunya juga sudah siang, saya buka 1 termin saja untuk 2 pertanyaan. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya, siapa?
mau bertanya? Pak Istiono nggih mau bertanya? Silahkan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya pada kami. Berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Ira tadi, kami ketika dalam berinteraksi atau berpembelajaran dengan murid itu ada beberapa anak yang sudah berkali-kali berusaha untuk dinasehati, diarahkan bagaimana biar anak itu bisa sesuai yang kami harapkan, sesuai arahan. Ternyata anak tersebut selalu mengulang, misalnya kalau gojek terus diarahkan untuk anteng nggak bisa. Nah, karena kalau misalnya anak itu tidak anteng, itu kan mengganggu teman lainnya juga. Meskipun kita ada teori kita harus membebaskan anak sesuai dengan keinginan mereka, tapi ketika di kelas ternyata mengganggu. Nah, kami berusaha mengarahkan tapi nggak bisa. Nah, langkah apa yang harus kami lakukan biar anak itu bisa tidak mengganggu temannya dan sesuai yang kami harapkan. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan dari Pak Istiono tadi adalah tentang anak yang sering mengganggu temannya. Jadi sudah berkali-kali diingatkan, sudah berkali-kali Pak Istiono juga melakukan hal-hal untuk mencoba membuat anak tersebut tidak mengganggu temannya, namun masih saja diulangi dengan kesalahan yang sama. Nah, bagaimana caranya agar anak tersebut tidak lagi mengganggu temannya dan juga bisa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bapak Ibu gurunya, terutama Bapak Istiono. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang ingin bertanya kembali? Baik, kalau tidak ada, jadi satu pertanyaan saja ya. Itu tadi satu pertanyaan Pak Istiono, kira-kira sepertinya sudah mewakili dari Bapak Ibu guru semua. Mohon Ibu Ira Damayanti sebagai narasumber bisa menjawab pertanyaan dari Pak Istiono. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Selamat Istiono. Saya mencoba menjawab. Tadi seperti yang saya sampaikan di awal, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi ketika seorang anak melakukan sesuatu dalam tanda petik siswa yang bermasalah, itu berarti ada kebutuhan yang tidak terpenuhi pada anak tersebut. Nah, jadi kita perlu menggali sebenarnya kebutuhan dasar apa sih yang ingin dimiliki oleh anak tersebut. Bisa jadi tentang kebebasan, nah, karena mungkin dia lebih senang model belajar seperti apa yang menurut dia lebih bebas. Kemudian metode belajar apa yang membuat dia senang. Jadi mungkin kebutuhan dasar kesenangan juga tidak terpenuhi. Itu perlu kita gali. Apakah kebebasan, apakah itu kesenangan, itu kita cari kebutuhan dasar apa yang ingin dimiliki oleh anak tersebut. Apakah perhatian dari teman-temannya? Makanya dia ingin berbuat sesuatu, bikin gojek biar teman-temannya memperhatikan dia. Itu kita cari dulu, kita identifikasi. Nah, setelah itu perlu kita terapkan yang tadi saya sampaikan adalah segitiga restitusi. Nah, kita terapkan dengan menstabilkan identitasnya, kemudian dengan memvalidkan tindakan yang salah, kemudian kita ingatkan kembali keyakinan-keyakinan di kelasnya. Jadi memang sudah dibuat keyakinan kelas belum Pak? Kalau belum berarti dibuat dulu. Nah, dibuat keyakinan kelas dengan tadi seperti yang saya sampaikan, dengan anak-anak diminta mencurahkan pendapatnya, aturan seperti apa yang hendak dimiliki oleh kelasnya Pak Is, seperti itu. Nah, dari situ nanti dari curahan pendapat itu nanti kita tuliskan dan itu didokumentasikan, dituliskan dan ditandatangani oleh anak-anak. Ketika itu muncul dari anak-anak itu sendiri, insya Allah
ketika kita ingatkan dan kita tumbuhkan motivasi diri anak tersebut, dia akan ingat dengan keyakinan kelasnya dan itu akan menjadi solusi bagi anak itu sendiri. Jadi langkahnya adalah pertama mengidentifikasi kebutuhan apa yang ingin dibutuhkan oleh anak itu, ingin dimiliki anak tersebut. Kemudian kita terapkan segitiga restitusi. Kemudian selanjutnya kita juga perlu berkolaborasi dengan dewan guru yang lain. Misalnya dengan Pak Is sebagai guru mapel ya. Nah, ini mungkin bisa berkoordinasi dengan wali kelasnya. Nah, wali kelas juga bisa nanti dengan koordinator kesiswaannya, kemudian bisa dengan kepala sekolah, kemudian dengan orang tua. Jadi kita harus berkolaborasi bersama-sama untuk mengarahkan anak-anak tersebut, begitu. Maka guys, jadi dengan penerapan restitusi, kemudian kita mengupayakan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan anak itu sendiri. Bisa jadi dia melakukan seperti itu karena ingin dilihat teman-temannya, ingin masuk dalam kelompoknya, ingin dihargai. Tapi karena dia tidak punya sesuatu untuk itu, makanya dia berbuat ulah dalam tanda petik untuk mendapatkan perhatian dari guru maupun teman-teman yang lain. Bisa jadi butuh kasih sayang Pak Is, jadi perlu diperhatikan lebih seperti itu. Nanti kita bisa di-coaching ya, bisa diajak ngobrol melalui segitiga restitusi tadi. Begitu Pak Is, biar anak itu sendiri yang akan menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi kita dorong anak untuk ke sana. Begitu Pak Is. Oke. Ya, mohon maaf, semakin tertarik dengan penjelasan dengan Bu Ira. Yang namanya kita tadi kan menciptakan keyakinan di kelas. Tadi disampaikan keyakinan kelasnya sifatnya abstrak. Padahal kondisi perkembangan anak itu kan dari kelas rendah sampai kelas tinggi kan dari konkret ke abstrak. Sedangkan kelas 1, kelas 2 itu masih memiliki perkembangan yang sifatnya konkret, sehingga untuk memperjelas keyakinan itu masih kesulitan. Itu yang harusnya apakah dan yang secara realnya itu yang namanya anak itu karena masih bersifat konkret, sehingga perlu adanya yang namanya reward itu yang akan membuat anak itu bisa menjadi bisa terarah karena sifatnya konkret tadi. Yang abstrak belum bisa. Kira-kira restitusi yang selanjutnya kegiatan restitusi juga itu anak kan biasanya untuk diarahkan ke abstrak tadi belum bisa. Kira-kira perlu nggak restitusi yang sifatnya abstrak tadi? Kemudian yang ngerti yang sifatnya reward tadi, apakah juga perlu nggak? Karena anak itu kan baru konkret sifatnya. Mungkin terima kasih. Terima kasih luar biasa Pak Is ini pertanyaannya. Oke, begini Pak Is, kalau menurut saya memang kalau untuk kelas-kelas bawah itu perlu bantuan dari guru untuk pembuatan keyakinan kelas. Jadi memang harus dibantu. Berbeda dengan kelas-kelas yang atas atau mungkin tingkat SMP atau SMA, tentunya berbeda dengan anak-anak kelas 1-2 yang notabene termasuk PAUD gitu ya. Nah, kalau menurut saya pribadi sebenarnya reward itu bukan dengan budaya positif bukan berarti reward itu sama sekali dihilangkan, enggak. Kalau menurut saya, pemahaman saya dalam belajar di budaya positif, yang penting reward itu bukan sesuatu yang berlebihan. Nah, dan semua untuk mencapai sana itu juga berproses untuk memunculkan motivasi pada diri anak, baik itu internal maupun eksternal, itu semuanya berproses untuk menjadi menjadi seorang atau pribadi yang memiliki motivasi internal yang kuat, itu juga berproses. Yang awalnya memang bisa lewat reward, tapi jangan berlebihan, sekali lagi jangan berlebihan, itu bisa. Namun nanti semakin kesini lambat laun tetap kita tekankan secara perlahan-lahan. Jadi memahamkan anak itu secara bertahap sesuai dengan tumbuh kembangnya. Jadi tetap bertahap. Awalnya memang mungkin sekedar bintang, tapi nanti lama-lama dengan bertambah hari
bulan, tahun, itu insya Allah secara bertahap kita ajarkan untuk menanamkan motivasi internal. Saya yakin itu pun akan bisa diterapkan, Pak Is. Seperti itu. Jadi memang bertahap nih. Kan berbeda dengan murid-murid yang tingkat mungkin kelas 5, kelas 6, SMP, SMA bahkan itu berbeda dengan anak-anak yang tingkat kelas 1, 2. Itu memang perlu proses untuk menumbuhkan motivasi secara internal. Begitu. Ya, Pak Istiono, apakah sudah puas dengan jawabannya dari Bu Ira? Alhamdulillah. Jadi dari pertanyaan yang dilontarkan Pak Is tadi dan jawaban yang disampaikan oleh Bu Ira sangat luar biasa sekali, menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua. Ya, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara pada siang hari ini. Bapak Ibu, untuk mengakhiri desiminasi pada siang hari ini, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ibu Ira yang sudah berkenan membagikan praktik baiknya, membagikan ilmunya yang telah diterima selama pendidikan guru penggerak kepada kami Bapak Ibu guru di SDN Negeri Plumbon 1 ini. Terima kasih pula kepada Bapak Ibu guru yang telah berpartisipasi aktif dalam acara diseminasi pada siang hari ini. Saya sebagai pembawa acara memohon maaf jika pada saat saya membawakan acara pada siang hari ini ada kesalahan saya dalam bertutur kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.